Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Bapak. Kita belajar lagi mengenai adab-adab dalam Islam gitu ya. Yang kemarin kita membahas adab berbuka puasa. Insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Apa saja adab-adab untuk menuntut ilmu? Mari simak ya. Oke, Bapak mulai. Sejatinya semua hal juga harus disertai akhlak dan peraturan yang baku gitu ya, yang harus dilakukan secara baik. Nah, yaitu yang disebut juga adab. Ada adab-adab, ada aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu. Apa saja adab-adab itu? Adab dalam menuntut ilmu itu, yang pertama adalah ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan segala sesuatu tanpa didasari dan tanpa sesuatu hal yang tidak Allah restui, tidak Allah ridhoi gitu ya. Tapi ada juga bisa jadi sesuatu itu baik tapi Allah tidak ridho. Kenapa? Karena niatnya tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu harus dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Yang kedua adalah selalu berdoa. Jadi sebelum masuk memulai dalam belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa dipimpin, kalau kita lagi bareng-bareng dipimpin oleh satu orang, tapi tetap doanya semuanya membaca gitu ya. Doa yang paling pendek apa? Rabbi zidni ilman. Nah, cukup segitu. Yang kalau mau tahu keterusannya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu salah satunya, dan masih banyak sekali ya doa-doa sebelum belajar yang baik juga gitu ya, tidak kalah baik. Dan yang ketiga yaitu selalu bersungguh-sungguh. Nah, ini poin ini nih. Jadi harus selalu bersungguh-sungguh. Kenapa kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam belajar? Karena supaya tidak mubah, supaya tidak jadi cuma-cuma kita belajarnya. Udah capek-capek kita ikut pembelajaran, datang ke sekolah pagi-pagi, pulangnya juga siang, bareng juga, tapi ilmu yang kita dapat berbeda dengan teman kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus sungguh-sungguh semuanya. Harus serius, gak boleh banyak main. Ada waktunya nanti. Kalau mau main di waktu istirahat kan boleh gitu ya. Yang ketiga, itu yang tadi yang ketiga ya. Dan yang keempat sekarang yaitu selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Maksudnya gimana? Jadi jangan mentang-mentang kita udah tahu, udah hafal materi itu, udah bosen pembahasannya, kita bilang sama guru, "Bapak atau Ibu guru, saya nggak mau belajar itu, saya udah tahu, saya udah pinter." Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Bukan, nah itu kalau seperti itu masuknya ke sombong nanti. Kan harus rendah hati. Kalaupun itu kita udah tahu, kita udah belajar materinya yang itu, setidaknya kita menghafal lagi. Jadi mengingat-ingat lagi. Karena kalau kan supaya tidak lupa kan harus sering dibaca dan harus sering dipelajari juga, dipelajari ulang ya. Kemudian itu yang keempat. Sekarang yang kelima adalah memperhatikan penjelasan dan diam dalam menyimak. Nah, ini nih ketika guru lagi menjelaskan gitu ya, lagi menerangkan, kita sejatinya harus diam, duduk rapi. Ketika guru menjelaskan itu, semua kata-kata guru itu terdengar sama kita. Tidak boleh sambil main, sambil nulis. Kalau nggak disuruh nulis jangan nulis. Kalau disuruh memperhatikan, lihat ke depan. Kita lihat juga. Kita harus lihat. Guru itu harus disimak dengan baik. Supaya apa? Ilmu yang disampaikan sama guru tersampaikan kepada diri kita gitu. Jadi tidak ada yang menghalangi.
Semisal kalau kita nggak menyimak dengan baik gitu ya, nanti bisa-bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan rugi gitu ya gitu. Kita udah capek-capek juga di kelas juga sama-sama, tapi ilmunya jadi nggak dapat. Nggak boleh, kecuali kalau guru nyuruh nulis ya boleh nulis, ada waktunya nanti ya. Jadi harus nurut sama guru ya, nggak boleh membantah. Karena di samping ridhonya Allah itu, setelah ridhonya Allah itu terdapat dari dua orang. Yang pertama dari orang tua, dan setelah orang tua ada dari guru. Guru juga harus ridho. Insya Allah kalau guru ridho, orang tua ridho, keridhaan Allah kita dapatkan juga. Dan yang terakhir nih, yang keenam, yaitu mengamalkan. Jadi setelah kita tahu, setelah kita dapat ilmu dari guru, sebisa mungkin kita juga bisa mengamalkannya, menyampaikan, memberitahu orang lain yang gak tahu. Boleh nih untuk adik-adik semuanya, kalau udah dapat ilmu nih dari sekolah, yang paling diingat gitu ya, ingat-ingat terus di jalan. Boleh nanti kalau udah nyampe rumah disampaikan lagi ke orang tua, ayah, bunda, ataupun ibu, tadi aku belajar ini di sekolah. Gak apa-apa, itu nggak sombong gitu mah, itu tapi mengamalkan. Boleh itu kalau mengamalkan, karena kan tidak ada di tempat, orang tua kan nggak ikut belajar. Tapi mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu juga, di samping kita dapat pahala dalam menuntut ilmu, kita juga dapat pahala dalam mengamalkannya. Jadi setiap ilmu setelah kita tahu boleh langsung diamalkan. Nggak ada ibu, nggak ada ayah, boleh ke kakak atau ke adik atau ke teman main di rumahnya, boleh disampaikan lagi ya. Oke. Jadi ada 6 ya. Tadi yang pertama, adab-adaban dalam menuntut ilmu itu, pertama niat karena Allah, dan yang kedua selalu berdoa, ketiga selalu bersungguh-sungguh, yang keempat selalu rendah hati, yang kelima memperhatikan penjelasan dan menyimak, dan yang terakhir yang keenam adalah mengamalkannya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.